Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran Anak Belajar, Anak Pintar. Kali ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 3. Ayo anak sekalian, siapkan buku tema kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Anak-anakku sekalian, ayo kita amati gambar berikut ini. Gambar yang sudah kalian amati merupakan gambar pelajar-pelajar Indonesia yang sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2. Bunyi Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh memperbaiki fasilitas pendidikan, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Apa yang bisa kamu lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu peduli dengan pendidikan warganya? Ayo anak-anak, amatilah gambar berikut. Gambar yang telah kalian amati menunjukkan suatu suasana kampung yang menerapkan peraturan jam belajar bagi warganya. Program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari warga masyarakat, pemerintah akan sulit mewujudkan programnya. Menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar, masih banyak kewajiban lainnya seperti mematuhi nasihat orang tua dan guru, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, serta melaksanakan tugas piket kelas sesuai pembagian. Masih banyak contoh kewajiban lainnya. Coba kamu diskusikan dengan teman. Sebagai bahan diskusi, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kewajiban?
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. 2. Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Sebagai seorang siswa harus taat kepada guru dan kepada kepala sekolah. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. Di lingkungan rumah, berkewajiban untuk selalu rajin belajar. Wajib membantu orang tua dan menjalankan perintah agama. Soal nomor 3. Bagaimanakah sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Sebaiknya selalu berusaha untuk melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan. Soal nomor 4. Mengapa kamu harus bersikap seperti jawabanmu pada soal nomor 3? Karena dengan menjalankan kewajibanku tersebut dapat menjadikanku pribadi yang disiplin. Anak-anakku sekalian, kalian telah mengetahui contoh-contoh kewajiban seorang siswa. Setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, begitu juga warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban berarti kamu telah berperilaku positif. Berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan di dalam masyarakat. Perilaku yang positif bukan berarti perilaku yang penurut, namun lebih daripada itu, yaitu kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang disepakati bersama. Oleh karenanya, perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkan di dalam proklamasi kemerdekaan dan asas kerohanian Pancasila, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Para pahlawan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajahan. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam buku tema kalian, pada halaman 16 ada kegiatan Ayo Berlatih. Ada sebuah tabel upaya untuk mengisi kemerdekaan. Tuliskan dalam tabel tersebut upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 6, sekarang ayo kita membaca. Pada buku tema kalian, pada halaman 17, ada bacaan yang berjudul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Coba kalian baca bacaannya dan kemudian ayo berlatih. Jawablah pertanyaan
yang sesuai dengan bacaan. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? 2. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? 3. Apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Coba jawab pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan pada kolom yang sudah tersedia. Yang pertama, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? 2. Bagaimana pelaksanaan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Oke, anak-anakku sekalian, silahkan dikerjakan, silahkan berlatih. Kalian bisa berdiskusi dengan temanmu ataupun dengan meminta bantuan kedua orang tuamu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam belajar.